Saudara, penertiban dan penataan puluhan ruko di Jalan Niaga Pluit Penjaringan yang mencaplok bahu jalan dan saluran air masih berlangsung. Petugas sumber daya air DKI Jakarta hari ini mengecek dan melebarkan saluran air di beberapa ruko. Selain bahu jalan, yang turut dicermati dalam persengketaan ini adalah saluran air yang tertutup. Dinas Sumber Daya Air pun melihat sejumlah area yang memang seharusnya menjadi bak kontrol untuk memperlancar saluran air. Anggota Satpol Pamong Praja masih bersiaga di sekitar lokasi memantau proses penataan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Pluit, Jakarta Utara. Triksi, untuk siang hari ini seperti apa suasana terkininya pembongkaran ruko di sana? Apakah masih ada penolakan yang cukup kuat dari pemilik ruko dan pegawai UMKM yang berjualan di ruko tersebut? Ya, Paskalis, kalau untuk pengerjaannya masih ramai sekali yang dilakukan di tempat ini. Ada di beberapa titik ya kami lihat pengerjaan maupun juga penataan yang dilakukan di beberapa ruko. Tapi kalau untuk warga ataupun juga karyawan pemilik ruko yang melakukan penolakan, ini memang tidak terlihat dari tadi pagi kami berada di tempat ini. Akan tetapi memang sudah ada banner yang dipasang sejak kemarin begitu ya, untuk menunjukkan rasa ketidakterimaan mereka ketika ada penataan di area ruko mereka saat ini. Nah, Paskas dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa pengerjaan yang sedang berlangsung, akan ditunjukkan langsung oleh juru kamera Kompas TV, Bondan Wicaksana. Kalau yang di sebelah kanan ini memang adalah pengerjaan yang dilakukan secara mandiri oleh pemilik ruko. Jadi tadi kalau kami berbincang, ini sudah dilakukan sejak hari pertama adanya peringatan begitu ya. Jadi total sudah ada 5 hari. Jadi kalau saat ini memang sudah terlihat nih area yang sebelumnya ditutupi atau menjadi tangga begitu ya di depan ruko, kini sudah bersih. Jadi tinggal puing-puingnya saja yang nanti akan dibersihkan, dan terlihat juga di sana Paskas dan juga saudara ada bolongan begitu ya. Kalau itu adalah bolongan yang memang diperuntukkan untuk saluran air sebenarnya, tapi ketika ada tangga waktu itu jadi saluran airnya tertutup. Nah, saat ini sudah dibuka kembali dan nanti akan kembali dipasang tutupnya untuk kemudian menyesuaikan dengan tata ruang ataupun juga pemanfaatan yang ada di sekitar sini sesuai dengan aturan yang berlaku, Paskalis dan juga saudara. Jadi ini masih terus berproses, bukan hanya di tempat ini, akan tapi di tempat lain juga. Dan jika memang tidak ada yang dilakukan oleh pemilik ruko seperti yang ada di sebelah kiri saya saat ini, nanti Satpol PP yang akan melakukan pembongkaran sendiri begitu. Tadi kalau kami berbincang juga dengan beberapa petugas Satpol PP, yang dilakukan juga adalah imbauan kepada para pemilik ruko untuk kembali menata kanopi ataupun juga yang ada di atas mereka, ini atap-atap yang tidak sesuai dengan peruntukannya saat ini ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bondan Wicaksana, di mana saat ini masih dilakukan pembongkaran. Nah, pembongkaran ini dilakukan secara mandiri oleh pihak ruko begitu ya, itu yang diserahkan dari Satpol PP Pamong Praja. Jadi dari Satpol PP maupun juga dinas setempat ini akan mengurus terkait dengan bahu jalan. Kalau untuk pemberataan atau penataan kanopi nanti diserahkan kembali kepada pemilik, setidaknya harus mengikuti sesuai dengan aturan ataupun tanda-tanda yang sudah digambarkan begitu ya di area depan ruko mereka, Paskalis dan juga saudara. Karena kami juga melihat masih ada tanda-tanda jarak ataupun juga seperti diberi warna merah begitu, sebagai tanda ini harus dilakukan penataan ataupun juga pembongkaran. Nah, Paskalis dan juga saudara, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat sebenarnya apalagi yang harus dicermati di tempat ini. Jadi selain bahu jalan, sebenarnya yang harus dicermati adalah terkait dengan saluran air. Nah, seperti yang ada di belakang saya ini, Paskalis, ini akan ditunjukkan langsung oleh juru kamera kami, juru kamera Kompas TV Bondan Wicaksana. Ini adalah petugas dari Dinas Sumber Daya Air, maksud kami, di Jakarta Utara. Tadi mereka sudah datang sejak pukul 8 pagi melakukan pemeriksaan dan juga pengecekan di beberapa ruko. Kalau tadi kami berbincang, sudah ada setidaknya 4 ruko yang dilakukan pengecekan dan juga penataan. Nah, kalau saat ini yang sedang Anda lihat di layar kaca, ini adalah proses pelebaran bak kontrol. Sebenarnya bak kontrol ini sudah ada di masing-masing ruko tadi kalau dikatakan oleh Dinas Sumber Daya Air. Akan tapi karena memang banyak yang ditutup oleh semen, kemudian juga
ditutup, hanya sekedar ditutup saja, jadi tidak berfungsi. Maka dari itu tadi ketika dilakukan pengecekan, ini dilihat apakah memang masih bisa dibuka, kemudian juga untuk lebarnya sendiri ini kan memiliki ketentuan. Tadi kalau dikatakan setidaknya harus ada seluas 60 cm kali 60 kali 60 cm untuk luasan bak kontrol ini, sehingga nanti petugas bisa masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan maupun juga pembersihan secara berkala di saluran air tersebut. Lalu dari satu bak kontrol ke bak kontrol lainnya ini juga memiliki jarak yang sebenarnya sudah ditentukan. Dikatakan ini ada 4 sampai 5 meter intervalnya atau jaraknya dari bak kontrol yang satu ke bak kontrol yang lain. Jadi tadi ketika mereka melakukan pengecekan memang sudah ada sebenarnya beberapa bak kontrol yang tersedia, akan tapi di beberapa meter berikutnya tidak ditemukan karena memang sudah tertutup oleh semen begitu yang digunakan untuk parkiran maupun juga oleh tempat usaha mereka. Nah, jadi saat ini dilakukan pembongkaran, dibongkar lagi dan juga diperlebar untuk bisa berfungsi secara maksimal begitu ya, terkait dengan saluran air yang juga menjadi konsentrasi atau yang difokuskan dalam permasalahan ini yang juga sudah digaungkan oleh Ketua RT di area penjaringan fluid ini, Pas Kalis dan juga saudara. Jadi masih panjang prosesnya kalau disampaikan karena ini baru sedikit. Tadi kalau kami melihat catatan dari Satpol PP begitu ya, ketika mereka sudah berkeliling dan juga memantau seperti apa pengerjaannya, masih 0%. Jadi masih belum selesai, belum sampai setengahnya. Jadi masih harus terus dipantau bagaimana pengerjaan dan juga penataan di tempat ini. Pas Kalis. Triksi, ini di tengah tadi proses yang sepertinya masih sama-sama saja dengan hari-hari kemarin begitu. Ini Ketua RT yang Prasetya bilang ada intimidasi soal pembongkaran ruko yang mencaplok badan jalan di Pluit. Apakah sudah ada respon dari kepolisian soal keamanan dan juga keselamatan? Ya, Pas Kalis, terkait hal tersebut tadi kami juga mengkonfirmasi kepada Ketua RT yakni Riang Prasetya, Ketua RT 011 RW 03 di Pluit, penjaringan Pluit ini. Dan memang sebenarnya disampaikan bagaimana detailnya terkait dengan apa yang terjadi ketika kemarin ada warga-warga yang melakukan protes ataupun juga demonstrasi untuk penolakan penataan ini. Untuk lebih lengkapnya apa yang disampaikan oleh Ketua RT, kita dengarkan berikut kutipan perbincangan kami dengan Riang Prasetya berikut ini. Segala perbuatan yang saya lakukan pasti memenuhi unsur kebenaran. Kalau nggak ada kebenaran, saya nggak mau melangkah. Kedua, dalam tindakan melakukan kebenaran pasti memiliki resiko. Dan resiko itu pasti saya tanggung, nggak masalah. Nggak masalah. Saya cuma mengatakan bahwa saya sebagai warga negara Indonesia pasti memiliki hak untuk dapat perlindungan secara hukum maupun keselamatan jiwa dari saya selaku warga negara Indonesia. Baik saya meminta ataupun tidak meminta, kan gitu. Lalu pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara Indonesianya. Baik ada permintaan maupun tidak ada permintaan. Ya, Pas Kalis, tadi juga yang disampaikan adalah terkait dengan surat izin yang dimiliki oleh pemilik ruko begitu. Tadi dikatakan sebenarnya yang tertera di surat izin ataupun HGB ini tidak sesuai dengan kenyataannya dengan apa yang mereka bangun karena ini melebihi ketentuan begitu ya. Inilah yang kemudian juga sudah dikomunikasikan oleh Ketua RT kepada pemilik ruko. Sejak tahun 2019 ini sudah dilakukan peringatan, juga sudah disampaikan untuk bertemu begitu ya, untuk rapat dan membahas seperti ini terkait dengan hal ini, akan tapi tidak digubris oleh pemilik ruko sehingga kemudian akhir hari inilah dilakukan penataan kepada beberapa ruko di tempat ini. Baik, terima kasih. Triksi Valencia melaporkan langsung dari Pluit, Jakarta Utara.